warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan berikan materi mengenai pengertian karir, manajemen karir, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Tapi sebelum memulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita menundukkan hati dan kepala agar perkuliahan online kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Quran Al-Fatihah. Oke, kita mulai perkuliahan kita dengan pengertian karir. Apa itu karir? Karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja yang berkelanjutan. Jadi, setelah si karyawan tersebut diterima bekerja, sudah melewati masa orientasi, sudah dilakukan pelatihan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga dia menjadi karyawan tetap di sana. Nah, ada saatnya untuk mengembangkan karir jika suatu pekerjaan atau divisi yang karyawan itu tempati memiliki jenjang karir yang tinggi. Makanya, diadakan pengembangan karir. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai manajemen karir. Apa itu manajemen karir? Yuk sama-sama kita lihat. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat, karir individual, dan kemampuan organisasi dalam merekrut karyawan. Jadi, manajemen karir itu adalah sebuah proses organisasi. Dia mencoba untuk menyesuaikan minat daripada sumber daya manusia tersebut, terus kemampuan organisasinya dalam merekrut karyawan tersebut. Nah, itu dia manajemen karir. Kita lanjut kepada slide selanjutnya mengenai pembagian karir. Di dalam pembagian karir ini, ada manajemen karir yang terbagi menjadi beberapa subprosesnya. Di antaranya yang pertama rekrutmen dan seleksi, kemudian alokasi sumber daya manusia, kemudian penilaian dan evaluasi, dan pelatihan dan pengembangan. Ini dalam manajemen karir. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai manajemen sumber daya manusia, yang di dalamnya terdapat manajemen karir dari masing-masing individu dari sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya, perencanaan karir. Jadi sebelum karir itu dikembangkan, direncanakan dulu dari sekarang. Kira-kira ingin nantinya menempati posisi apa? Kalau seandainya di perbankan, kalau dimulai dari level frontliner, dari teller, kalau ingin naik menjadi kepala teller, kemudian naik menjadi BSM. Tapi kalau seandainya ingin di posisi yang berbeda, mungkin di divisi marketing naik menjadi marketing, setelah jadi marketing naik satu tingkat menjadi supervisor marketingnya, naik lagi di atasnya menjadi BM. Nah, itu perencanaan karir yang harus direncanakan dari awal mula sumber daya manusia itu bekerja, atau karyawan itu bekerja. Kita lanjut kepada pengertiannya. Apa itu perencanaan karir? Adalah sebuah proses di mana individu bisa mengidentifikasi serta mengambil langkah-langkah untuk menggapai tujuan karirnya. Jadi yang tahu ini si individu tadi, dia ingin merencanakan karirnya seperti apa ke depannya. Seperti itu. Kalau seandainya untuk seperti ibu, dosen, nah, dosen itu jenjang karirnya setelah direkrut kemudian diterima menjadi seorang dosen, jenjang karirnya ke atas adalah menjadi asisten ahli. Setelah menjadi asisten ahli menjadi lektor. Setelah lektor naik lagi satu tingkat menjadi kepala lektor sampai akhirnya menjadi guru besar. Nah, itu jenjang karir untuk dosen. Kalau untuk di bidang perbankan tadi sudah Ibu jelaskan. Seperti teller, naik menjadi kepala teller, kemudian naik menjadi BSM. Kalau untuk marketing, bisa dari marketing, naik menjadi kepala marketingnya kan, bagian kepala marketingnya, kemudian jadi supervisor marketingnya. Oke, manfaatnya apa perencanaan karir ini? Ya pasti mendorong semangat kerja karyawan. Kalau dengan ada jenjang karir, tentu karyawan akan lebih semangat. Iya kan? Nah, kemudian menurunkan tingkat perputaran karyawan, turnover. Kalau seandainya suatu perusahaan itu tidak memiliki jenjang karir, tentu si karyawan tersebut akan mudah move
ke perusahaan lain, tentu mencari perusahaan yang memiliki jenjang karir yang lebih baik untuknya. Karena berbicara tentang dunia kerja, tentu mereka juga berbicara tentang masa depan seorang karyawan. Tentu mereka tidak ingin dong kalau seandainya masa depannya stagnan di situ saja, tentu harus ada peningkatan. Oke. Selanjutnya, memberikan informasi kepada individu dan organisasi dengan adanya perencanaan karir tersebut. Kemudian memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Sehingga nanti akan terciptalah bagaimana suatu perusahaan yang berdaya saing tinggi dengan adanya perencanaan karir untuk sumber daya manusia yang ada saat ini. Gitu. Kemudian yang kelima, membantu mengidentifikasikan dan mempersiapkan penempatan karyawan di luar negeri. Kalau seandainya ada peluang, si sumber daya manusia tadi yang sudah mengalami peningkatan karir akan bisa dipersiapkan untuk dibawa ke luar negeri. Kemudian mengembangkan karyawan yang bisa dipromosikan. Dari sana kita bisa lihat ini karyawan ini sudah naik jabatan, kemudian sehingga bisa kita promosikan mungkin ke luar negeri atau dengan posisi yang lebih tinggi lagi atau divisi lain yang mungkin dirasa lebih baik dari tingkatan salarinya dan sebagainya. Dan yang ketujuh, membuka jalan untuk karyawan yang potensial. Jadi dari sana kan akibatnya nanti karyawan bisa saling berkompetisi untuk bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Jadi buka jalan bagi karyawan itu untuk lebih potensial, untuk lebih mengeksplor kemampuan mereka dan skill mereka. Oke, selanjutnya dapat menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Sudah pasti. Oke, slide selanjutnya mari kita lihat apa saja metode perencanaan karir itu. Yang pertama pendidikan karir, kemudian yang kedua penyediaan informasi, dan kemudian bimbingan karir. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pengembangan karir. Nah, ini dia karir development. Setelah seseorang tersebut bekerja dengan sebaik mungkin, berkinerja yang baik, maka karirnya itu perlu dikembangkan. Tidak hanya stagnan di situ saja. Jadi kita lihat pengertian karir, pengembangan karir. Merupakan suatu upaya yang harus dilakukan agar rencana karir yang sudah dibuat itu membawa hasil yang secara optimal. Itu dia pengembangan karir. Kira-kira apa tujuan pengembangan karir? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Itu dia tujuan pengembangan karir. Jadi tergantung daripada kesempatan karir yang ada di suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Tentunya untuk penyediaan sumber daya manusia yang akan datang. Kemudian kita lihat manfaat apa yang ada dalam pengembangan karir ini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan, menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. Tentunya dengan ada pengembangan karir akan meningkatkan motivasi karyawan untuk lebih giat lagi bekerja, lebih mengembangkan skill mereka lagi, lebih menambah knowledge mereka lagi gitu. Oke, Anda semua, I think it's enough for today. Any question? Kalau ada pertanyaan, silakan di komen di kolom komentar ya nanti semua. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini mengenai pengertian karir sampai dengan pengembangan karir. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Idealan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.